Selamat datang di SPKT Polres Banyuasin. Kami akan menjelaskan prosedur pembuatan laporan pengaduan serta kehilangan dan pembuatan SKCK baru maupun perpanjangan SKCK lama. Pertama, kami akan menjelaskan prosedur pembuatan laporan pengaduan serta kehilangan. Pelapor mendatangi gedung sentra pelayanan terpadu Polres Banyuasin. Lalu petugas akan mengarahkan pelapor ke bagian pelayanan masyarakat yang akan menerima dan membuatkan laporan. Kemudian pelapor diminta memberikan data materi atau gambaran kejadian sebagai awal laporan. Setelah laporan diterbitkan, pelapor akan menerima surat bukti laporan. Selanjutnya pembuatan SKCK baru dan perpanjangan SKCK lama. Adapun persyaratan pembuatan SKCK baru yaitu fotokopi KTP atau SIM, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, membawa pas foto berwarna 4x6 sebanyak 6 lembar, kartu sidik jari, dan mengisi formulir daftar riwayat hidup yang telah disediakan. Kemudian persyaratan perpanjangan SKCK lama yaitu membawa SKCK lama yang asli atau yang dilegalisir, fotokopi KTP atau SIM, fotokopi kartu keluarga, fotokopi akta kelahiran, pas foto berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar, dan mengisi formulir perpanjangan SKCK yang telah disediakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30.000. Adapun prosedur mekanisme dalam pembuatan SKCK, pertama pemohon akan diarahkan untuk identifikasi sidik jari dan juga mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah pemohon langsung menyerahkan formulir serta uang Rp30.000 ke petugas dan dapat menunggu di ruang tunggu sambil menunggu panggilan nomor antrian. Setelah mendapatkan panggilan dari pengeras suara, pemohon diarahkan untuk mengambil SKCK yang telah dicetak. Sebagai bentuk pelayanan maksimal kepada masyarakat, Polres Banyuasin juga menyiapkan fasilitas untuk pelapor disabilitas. Gedung SPKT Polres Banyuasin juga dilengkapi fasilitas seperti perpustakaan, ruangan ibu menyusui, tempat bermain anak, dan toilet khusus disabilitas. Selamat datang di Satpas 1127 Polres Banyuasin. Di sini kami akan menjelaskan prosedur penerbitan SIM baru dan perpanjangan. Persyaratan utama, usia minimal 17 tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D. Melampirkan fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang sudah ditunjuk oleh Polri. Untuk peningkatan golongan SIM, agar dilengkapi dengan SKUKP. Setelah persyaratan dilengkapi, agar pemohon melakukan pendaftaran di loket 1 dengan cara pengambilan formulir, kemudian diisi data pribadi dalam formulir tersebut. Lampirkan persyaratan yang sudah ada. Setelah dari loket 1, pemohon diarahkan ke loket 2 guna pengambilan nomor antrian dan penyerahan berkas untuk diregistrasi. Pemohon SIM diharap untuk menunggu antrian di ruang tunggu yang sudah disediakan. Di sana telah disediakan air mineral secara gratis yang berada di lemari pendingin. Selanjutnya, apabila nomor antrian sudah dipanggil melalui alat pengeras suara, pemohon akan diarahkan menuju ke loket 3 guna melakukan identifikasi ulang yang meliputi perekaman sidik 10 jari, tanda tangan, dan foto. Bagi pemohon SIM perpanjangan, pemohon akan langsung diarahkan ke loket Bank BRI untuk melakukan pembayaran PNBP. Namun, untuk pemohon SIM baru akan diarahkan ke loket 4 guna melaksanakan ujian teori secara online dengan menggunakan komputer yang sudah disiapkan. Di sana petugas akan memberikan pencerahan secara singkat tentang rambu-rambu lalu lintas dan cara menjawab soal ujian teori tersebut. Hasil ujian teori minimal nilai 70 untuk bisa ke season ujian praktek SIM. Apabila pemohon tidak lulus ujian teori maupun ujian praktek, pemohon akan diarahkan ke loket 1 guna pengembalian berkas ke petugas dan akan disarankan ujian kembali 1 minggu ke depan. Bagi pemohon SIM yang dinyatakan lulus ujian teori, dapat langsung menuju ke loket 5
untuk melaksanakan ujian praktek SIM. Praktek SIM ada dua, diantaranya ujian praktek 1 di lapangan praktek dan ujian praktek 2 di jalan raya. Bagi pemohon yang dinyatakan lulus dalam ujian praktek 1 dan 2 oleh petugas penguji SIM, pemohon akan diarahkan ke loket Bank BRI guna pembayaran PNBP. Kemudian, pemohon diarahkan menuju ke loket 6 untuk pengambilan SIM dan SIM akan langsung diserahkan oleh petugas. Bagi pemohon SIM baru, biaya PNBP SIM internasional Rp250.000, sedangkan biaya PNBP SIM A, SIM B1, SIM B2 Rp120.000, biaya PNBP SIM C, SIM C1, SIM C2 Rp100.000, serta biaya PNBP SIM D, SIM D1 Rp30.000 dan biaya SKUKP Rp50.000. Untuk SIM perpanjangan, biaya PNBP SIM internasional Rp225.000, sedangkan biaya PNBP SIM A, SIM B1, SIM B2 Rp80.000. Untuk biaya PNBP SIM C, SIM C1, SIM C2 Rp75.000. Kemudian biaya PNBP SIM D, SIM D1 Rp30.000 dan biaya SKUKP Rp50.000. Satpas 1127 Polres Banyuasin juga mempunyai inovasi, yaitu bersatu bersama masyarakat Banyuasin tertib berlalu lintas, di mana bagi pemohon yang berkendala dalam ujian teori atau praktek atau yang pernah gagal dalam ujian, pemohon bisa mengikuti pelatihan ujian teori dan praktek SIM yang diselenggarakan oleh Satpas 1127 Polres Banyuasin setiap hari Sabtu mulai pukul 9 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Untuk penyandang difabel, Satpas 1127 Polres Banyuasin juga menyiapkan fasilitas seperti kursi roda, tongkat, WC duduk, dan akan mendapatkan prioritas dalam pelayanan. Adapun sarana dan prasarana pendukung dan kaum rentan yang disediakan oleh Satpas 1127 Polres Banyuasin meliputi pojok baca, ruangan ibu menyusui, charging station HP, taman bermain anak. Berikut merupakan mekanisme prosedur pelayanan dari Satpas 1127 Polres Banyuasin. Sekian, terima kasih.